Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma. Teman-teman, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Muhammad Husin di channel Muhammad Husin Gaza. Teman-teman, kemana negara-negara Arab? Apa hubungan antara Amerika, Inggris, Perancis dengan Israel? Kenapa mereka mensupport Israel sebegitu hebatnya? Dan kenapa Arab sebegitu bungkamnya? Sebetulnya saya sudah pernah membahas berkali-kali masalah ini, cuman ada hal-hal yang perlu kita tambahkan. Namun sebelum saya membahas masalah itu, saya ingin juga mention konten saya sebelumnya tentang pesan yang saya sampaikan kepada para khotib Jumat, kepada para ulama-ulama yang kami hormati di Indonesia. Kenapa saya sangat greget terhadap fenomena bungkamnya? Sebetulnya nggak bungkam-bungkam banget itu ya. Jadi pasifnya para ulama kita ketika membahas masalah Palestina di khutbah Jumat mereka. Saya sudah jelaskan itu terjadi di antaranya karena minimnya referensi. Sehingga ya para ulama kita kadang berpikir kita bahas apa lagi gitu ya. Masalah Palestina karena sudah kita bahas sebelumnya. Atau alasan lainnya mungkin karena para ulama kita masih juga minim informasi. Jadi bukan hanya warga awam, bukan hanya masyarakat awam, tapi para ulama kita masih banyak yang nggak paham bahwa ternyata genosida itu masih berlangsung loh. Pembantaian masih terjadi, belum selesai. Nah, dan ada beberapa tokoh-tokoh muslim yang mengira, oh saya kira udah selesai. Mungkin itu yang menjadi alasan mereka kenapa tidak membahas masalah Palestina di khutbah Jumat mereka. Tapi yang saya garis bawahi teman-teman, harusnya kita bersyukur loh. Kita bersyukur kita hidup di Indonesia mayoritas muslim, dan kita masih punya kebebasan berbicara masalah Palestina. Karena antum tahulah, kita semua tahu, ada banyak negara-negara di Timur Tengah, negara-negara Arab, yang ketika para khotibnya itu mau ceramah, itu harus sesuai dengan narasi pemerintah. Dan tidak boleh keluar dari rambu-rambu yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Jadi di beberapa negara Arab, itu para khotib Jumat ini nggak boleh bicara masalah Gaza, mengutuk Israel, mengecam Amerika, nggak boleh. Contoh misalnya Uni Emirat Arab. Di sana jangankan ceramah masalah Gaza ya. Saya punya teman jadi imam masjid di Uni Emirat Arab itu. Ketika dia baca surat yang ada kaitan dengan jihad atau dengan perang dalam Al-Quran, itu nggak diperbolehkan. Dia ditegur oleh pihak masjid, yang mana masjid itu kan di bawah naungan pemerintah atau Kementerian Agama pemerintah mereka. Itu ditegur, kamu jangan baca ayat-ayat seperti ini. Dianggap meresahkan. Itu hanya bicara sholat loh, sholat wajib loh. Belum bicara masalah ceramah. Kalau ceramah pasti nggak boleh bicara masalah Palestina. Atau yang ya di depan mata kita semua lah, Masjidil Haram misalnya. Nanti bisa cek ya di rekaman-rekaman khutbah Jumatnya. Kapan terakhir kali ada seorang khatib di Masjidil Haram yang menggebu-gebu, menangis, berteriak, membahas masalah Palestina misalnya. Membahas tentang pentingnya kita memperjuangkan Masjidil Aqsa. Kemudian mengutuk serangan-serangan Israel. Mengutuk diamnya negara-negara Arab. Mengutuk Amerika dan Eropa yang membantu mensupport Israel itu. Kapan terakhir kali ada seorang khatib di Haramain sana di Mekah dan Madinah membahas masalah ini? Maka Indonesia dengan segala keleluasaannya, dengan segala keluangannya, keluasannya, kesempatan untuk kita menyampaikan informasi ini harusnya jangan sia-siakan oleh para ulama kita. Tidak hanya ketika momen sholat Jumat. Kalau perlu setiap sholat wajib itu ada kunut nazilah. Karena sampai hari ini tetesan darah umat Islam di Gaza belum berhenti sama sekali. Teman-teman, saya sedang membaca buku judulnya Rencana Strategis Pembebasan Masjidil Aqsa. Ini buku ditulis oleh Profesor Dr. Abdul Fattah Al-Uwaisi dan ini baru diterjemahkan oleh Suara Muhammadiyah. Ya, salah seorang buku ini buku terbaik yang bisa kalian baca kalau kalian mau memahami geopolitik dunia hari ini, yang juga berkaitan tentang Palestina, masa lalu Baitul Maqdis dan masa depan Baitul Maqdis. Ini buku yang sangat recommended sekali untuk kalian semua teman-teman, kalian baca. Karena ditulis oleh Profesor Dr. Abdul Fattah Al-Uwaisi yang menghabiskan 35 tahun masa hidupnya untuk
meneliti bagaimana sejarah atau pola pembebasan Masjidil Aqsa di masa Nabi SAW yang berujung pada pembebasan di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada 15 Hijriah. Dan dia juga mempelajari bagaimana pola pembebasan Salahuddin Al-Ayyubi 1187. Dan akhirnya dia terapkan bagaimana mengkombinasikan antara pola yang sudah berlalu dengan kondisi sekarang. Jadi Profesor Dr. Abdul Fattah Wes ini profesor di bidang hubungan internasional. Jadi dia, Masya Allah ya, memang pakar politik internasional. Teman-teman kalau mau beli buku ini, kalian bisa cek di Play Store. Ada namanya Jaga Laba. Satu platform, satu marketplace milik teman-teman Muhammadiyah, namanya Jaga Laba. Di situ kalian bisa cek ya di opsi atau di bagian buku-buku dan Al-Quran. Di situ ada buku ini. Silahkan kalian. Ini wajib banget sih kalau kata saya, ini wajib banget mengisi perpustakaan rumah kalian. Rencana strategis pembebasan Masjidil Aqsa. Nah, ada yang menarik teman-teman. Dalam buku ini banyak sekali informasi yang super penting, super duper penting. Di antaranya adalah fakta bahwa Israel ini bukan sebuah negara. Sekali lagi ya, Israel ini bukan sebuah negara yang berdiri secara natural. Indonesia misalnya natural berdiri setelah melalui peperangan, melawan penjajah, kemudian pengorbanan para pejuang-pejuang revolusi, para pejuang-pejuang kemerdekaan kita. Akhirnya berhasil mengusir penjajah Jepang, kemudian mendeklarasikan diri tahun 45. Itu contoh negara yang berkembang secara natural. Tapi Israel itu bukan sebuah negara. Karena penduduk Israel ini pendatang dari berbagai negara-negara di Eropa, di Afrika, di Asia. Kemudian didatangkan orang-orang Yahudi ini masuk ke dalam wilayah Palestina yang memang sudah ada warganya di situ. Sudah ada penduduknya di situ, sudah ada pribumi di situ. Orang Yahudi ini didatangkan oleh Inggris, oleh Amerika ke wilayah Palestina untuk kemudian mengisi rumah-rumah warga Palestina yang sudah dijarah. Jadi warga Palestina yang ada di situ itu diusir, kemudian dibunuhi, dibantai. Sejak tahun 1920-an mulailah ada hijrah atau eksodus besar-besaran dari berbagai negara-negara Eropa yang mengimpor orang-orang Yahudi ke Palestina tahun 1930, 1940. Ingat, saat itu belum ada gerakan perlawanan yang namanya Hamas ya di Palestina. Karena gerakan perjuangan ini lahir tahun 1987. Jadi pembantaian Yahudi terhadap warga Palestina, warga pribumi itu sudah terjadi sejak puluhan tahun sebelum gerakan Hamas ini lahir di Palestina. Ada pembantaian Sabra, pembantaian Shatila, kemudian Nakbah, kemudian Naksah, pengusiran massal, penjarahan, pembunuhan oleh orang-orang Yahudi di Palestina itu sudah terjadi jauh hari sebelum gerakan Hamas ini lahir. Hamas lahir tahun 1987. Jadi kalau hari ini ada orang-orang idiot yang menyalahkan gerakan Hamas ini, katanya inilah penyebab terjadinya pertumpahan darah di Palestina. Ya sekali lagi saya katakan idiot. Ya IQ-nya itu sangat rendah. Dia nggak baca sejarah ya, dan dia orang-orang yang sudah tertutup ya mata hatinya. Nah, yang menarik, Profesor Abdul Fattah Wes dalam buku ini menggunakan satu istilah yang sangat spesifik dalam menggambarkan entitas Israel itu. Dia apa sih? Dia bilang Israel ini adalah proyek strategik kolonial salibis Barat. Sekali lagi, Israel ini adalah proyek strategik kolonial salibis Barat. Jadi apa? Ini sebuah proyek yang ditanam. Proyek yang didirikan oleh kolonial salibis Barat. Kolonial itu maksudnya apa? Negara kolonial, negara penjajah yang memang memiliki DNA atau tradisi menjajah negara-negara lain. Negara kolonial ini yang merujuk pada negara-negara Eropa yang memiliki aktivitas menjajah negara-negara di Asia dan Afrika. Italia menjajah Libya, itu negara kolonial toh. Inggris ya menjajah banyak banget itu di Mesir, di Malaysia, di India. Kemudian apalagi Perancis menjajah Tunisia, Maroko, Aljazair, Belanda. Ini semua negara-negara Eropa ini memang negara-negara penjajah. Jadi negara-negara kolonial ini bersatu dan mereka membuat satu proyek kolonial, menempatkan perwakilan atau entitas yang mereka itu di wilayah yang paling strategis di dunia,
yang sekarang letaknya di Palestina. Nah, kalau dalam bahasa politiknya yang disebutnya adalah buffer states. Buffer states atau negara penyangga. Jadi makanya itu bukan natural state tapi buffer state. Negara penyangga yang menyangga banyak kepentingan-kepentingan di luar kelompok mereka. Nah, teman-teman, dalam buku ini di halaman 273 ada beberapa bukti-bukti fakta-fakta yang tidak terbantahkan dan tercatat dalam dokumen-dokumen valid di media barat tentang statement yang menjelaskan hubungan antara negara-negara Eropa dengan Israel. Saya akan bacakan. Bukti-bukti berikut menegaskan bahwa esensi dari misi fungsional proyek strategis kolonial salibis Barat dengan kedua aspeknya masih berlanjut hingga saat ini. Buktinya apa? Pertama, setelah 60 tahun berdirinya buffer state Israel tahun 2008 yang lalu, jadi kan Israel kan lahir tahun 48 ya. Nah, 60 tahun setelahnya atau tahun 2008 ada seorang politisi Inggris namanya Gordon Brown, Perdana Menteri Inggris tahun 2008 menyampaikan pernyataan seperti ini. Ini pernyataan terkenal pada perayaan yang diadakan di Sinagog Finchley, London, 8 Mei 2008. Memperingati 60 tahun berdirinya negara Israel. Dalam pernyataannya ia mengatakan bahwa berdirinya negara Israel adalah salah satu pencapaian terbesar abad ke-20. Jadi maksudnya pencapaian bagi negara-negara Barat, terutama Inggris di sini ya. Jadi memang sekali lagi itu bukti bahwa ini bukan sebuah negara yang terbangun secara natural, tapi memang dibangun karena ini sebuah proyek kolonial bersama. Kedua, tahun 2017 yaitu 100 tahun setelah pemerintah Inggris mengeluarkan deklarasi Balfour. Balfour itu kan tahun 1917. Nah, 100 tahun kemudian, Theresa May, Perdana Menteri Inggris saat itu, menolak untuk meminta maaf dan menegaskan bahwa pemerintah yang mulia tidak berniat berencana untuk meminta maaf atas deklarasi Balfour. Bahkan dengan bangga mengatakan, kami bangga dengan peran kami, maksudnya Inggris, dalam menciptakan negara Israel. Ia berdalih bahwa orang-orang Yahudi memiliki hubungan sejarah dan religius yang kuat dengan tanah ini yang menjadi tempat berdirinya negara mereka. Itu dalih mereka ya, klaim-klaim sepihak mereka itu. Theresa May ini menegaskan, tanah air bagi orang Yahudi di tanah yang memiliki hubungan sejarah dan religius yang kuat dengan mereka adalah tindakan yang benar dan moral yang harus dilakukan, terutama mengingat sejarah panjang penganiayaan terhadap mereka. Ini suatu klaim yang basi banget sebetulnya. Jadi yang pernah ngebantai Yahudi ini kan katanya ya itu Nazi Jerman. Tapi kok orang-orang Yahudi dan Inggris ini melampiaskannya pada orang Palestina. Yang ketiga, perhatikan. Jose Maria Aznar, Perdana Menteri Spanyol tahun 1996 sampai 2004. Dia bilang gini ya, dalam sebuah tulisan artikel di Times London, halaman 31, tanggal 17 Juni 2010, berjudul Support Israel. If it goes down, we all go down. Dukung Israel. Kalau Israel runtuh, maka kita semua runtuh. Maksudnya siapa kita semua? Ya, maksudnya adalah negara-negara Eropa, negara-negara Barat. Jelas sekali ya. Saya menuturkan fakta ini terdokumentasi dengan baik ya. Kalian bisa cek aja di sumber-sumber yang tadi saya sebut ya. Ini fakta gitu loh. Nanti kalau ada yang bilang hoax ya berarti memang orang idiot yang ngomong gitu. Dalam artikelnya, ia secara terang-terangan menyatakan bahwa Israel adalah bagian penting dari nasib Barat. Menghubungkan nasib Barat dengan nasib Israel dengan mengatakan bahwa kehancuran Israel akan menyebabkan kehancuran Barat. Israel dianggap sebagai garis pertahanan pertama bagi negara-negara Eropa yang bertujuan mengamankan minyak dari kawasan Arab. Israel adalah garis pertahanan pertama kita di wilayah yang terus-menerus menghadapi ancaman kekacauan. Wilayah yang penting bagi keamanan energi kita karena ketergantungan besar pada minyak Timur Tengah. Dan wilayah yang merupakan garis depan dalam perang melawan ekstremisme. Jika Israel jatuh, kita semua akan jatuh bersama-sama. Israel adalah bagian penting dari Barat. Dan apa yang ada sekarang adalah berkat akar Yahudi Kristennya. Jadi jelas sekali teman-teman. Baik Inggris, kemudian Spanyol, sudah menjelaskan secara gamblang bahwa mereka itu mendukung Israel. Karena bagi mereka Israel ini lebih dari sebuah negara biasa. Tapi ini adalah negara penyanggah. Atau ini adalah pangkalan militer mereka. Perhatikan. Ada juga Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Ya, perhatikan ya. Tahun 1986, Biden pernah menyatakan jika Israel tidak ada,
maka Amerika Serikat harus menciptakan Israel untuk melindungi kepentingan Amerika. Pernyataan ini diulang beberapa kali, salah satunya pada 23 April 2015. Lagi-lagi dia mengatakan, seperti yang telah didengar oleh banyak dari kalian, saya katakan sebelumnya, jika Israel tidak ada, Amerika Serikat harus menciptakannya. Jadi itu sekali lagi bukti bahwa memang Israel itu diciptakan, itu produk ya bukan satu negara yang terbangun secara natural. Nah, kemudian tahun 2007 Biden juga pernah berkata, Israel adalah kekuatan terbesar yang dimiliki Amerika di Timur Tengah. Bayangkan keadaan kita di dunia tanpa Israel. Berapa banyak kapal perang yang harus ditempatkan di sana. Berapa banyak tentara yang harus dikerahkan. Jadi itu adalah salah satu bentuk pengakuan Barat terhadap Israel dan hubungannya dengan mereka. Teman-teman, ini nggak mungkin saya baca semuanya. Ini kalian harus banget baca buku ini. Sekali lagi ada di Jagalaba, di Play Store, atau di Apple juga ada, di iOS. Silakan dibaca untuk membuka wawasan kita semua, teman-teman. Dan di sini juga dijelaskan sejarah berdirinya negara-negara Arab. Bagaimana kenapa negara Arab ini bisa diam dan bungkam. Bahkan terkesan juga memberikan dukungan langsung kepada Amerika dalam mendukung Israel. Ya, semua adalah desain yang sudah dibangun secara matang oleh Barat. Maka kalau bagi kita ya yang memang mendalami masalah ini, kita nggak aneh melihat respon memalukan, menghinakan ya negara-negara Arab terkait genosida di Gaza. Dan kita sebagai warga Indonesia nggak boleh kita punya respon yang sama. Kita adalah negara yang bermartabat, beradab. Kita adalah negara yang menjunjung tinggi kebebasan dan kemerdekaan sebuah bangsa. Itulah kenapa Soekarno pernah mengatakan dalam wawancara tahun 1962, selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada rakyat Palestina, maka selama itu Indonesia akan senantiasa berdiri bersama Palestina menentang penjajahan Israel. Demikian konten singkat hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.